Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lil rijali wal jannah wa nafa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin kita sudah membahas tentang dalil, ya, dalil tentang wajib adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah selesai membahas tentang sifat-sifat Allah yang 20. Dari sifat wujud sampai sifat mutakal 5. Allah, kalau kita bicara Tuhan, itu berarti sudah lengkap tuh. Dia wajib bersifat dari wujud sampai mutakal 5. Itulah Tuhan gitu. Nah, namanya siapa? Namanya Allah. Bertanya Allah itu siapa? Allah itu nama. Untuk siapa? Untuk Tuhan yang bersifat wujud sampai mutakal 5. Jadi kalau kurang
satu dari yang 20 ini gimana? Bukan Tuhan dia. Jadi Tuhan itu wajib sifatnya dari wujud sampai mutakallim, itulah Tuhan. Kalau kurang satu aja, dia tidak akan bisa menciptakan alam semesta. Makanya dalilnya apa sih? Allah itu wujud qidam baqo sampai mutakaliman. Dalilnya apa? Dalilnya ya wujudnya alam ini. Karena alam ini wujud, maka pasti Allah bersifat wujud sampai mutakaliman. Setelah selesai membahas yang wajib bagi Allah, ada 20, yang mustahil bagi Allah ada 20. Maka lanjut akan membahas tentang perkara jaiz. Jaiz ini akan membahas tentang perbuatan Allah. Apa sih yang dikerjakan oleh Allah? Apa sih yang diperbuat oleh Allah? Adapun perkara jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Perkara jaiz atas itu loh. Nah, perkara jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu menciptakan alam atau tidak menciptakan. Jaiz ini kan artinya apa? Boleh saja terjadi, boleh saja tidak terjadi. Apa sih yang boleh-boleh saja bagi Allah itu apa? Oh, yang boleh-boleh saja bagi Allah itu yang menciptakan alam atau tidak menciptakan, itu boleh-boleh saja, bukan perkara wajib dan bukan perkara mustahil. Apa diantaranya? Menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, hukumnya apa? Wajib atau jaiz? Jaiz. Buktinya sebelum diciptakan, malaikat ngomong, ya Allah, ngapain sih bikin manusia? Berarti manusia belum ada tuh. Yang ada hanya bangsa malaikat dan bangsa jin. Maka Allah lalu menciptakan manusia. Berarti menciptakan manusia itu boleh saja bagi Allah. Kalau Allah mau bikin, ya jadi manusia. Kalau Allah nggak mau bikin, ya nggak jadi manusia. Begitupun bikin malaikat, hukumnya jaiz. Bikin jin, hukumnya jaiz. Bikin langit, bumi, matahari, semua yang Allah bikin dari isinya alam semesta ini, semua hukumnya jaiz bagi Allah. Begitu pula di antaranya lain, apa yang jaiz bagi Allah? Menciptakan kebaikan. Di dunia ini isinya kan ada kebaikan dan ada kejahatan atau keburukan.
Sebelum ada manusia, ada nggak kejahatan sama keburukan? Ada nggak? Hah? Sebelum ada manusia, adanya siapa? Manusia apa? Malaikat dan jin. Malaikat ada yang berbuat maksiat nggak? Nggak ada. Berarti sebelum ada manusia ada kejahatan nggak? Nggak ada. Adanya kebaikan. Karena malaikat hanya melakukan kebaikan, taat, ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Nggak ada malaikat yang maksiat, nggak ada. Lalu Allah menciptakan manusia yang dia bisa melakukan kebaikan seperti malaikat dan bisa melakukan apa? Kejahatan. Muncullah manusia dan Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Jadi kejahatan bagi imannya ahlu sunnah wal jamaah ini penting ini. Ini yang membedakan kamu sama orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah meyakini semua kebaikan yang ada di dunia ini datang dari Allah. Dan semua kejahatan juga datang dari Allah. Kalau kata orang di luar ahli sunnah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Wahabiyah mengatakan, oh Allah itu hanya bikin yang baik-baik aja. Yang jahat Allah nggak bikin. Jadi ada orang zina, ada orang minum arak, ada orang berantem, riba, itu Allah nggak bikin. Allah hanya bikin yang baik-baik aja, apa sholat, ibadah, ngaji, taat, itu Allah yang bikin tuh. Tapi kalau yang maksiat, berbuat mungkar, berbuat yang haram, itu bukan bikinannya Allah. Ini bukan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini prinsip gitu loh. Prinsip apapun yang muncul di jagat raya ini, prinsip kita semua diciptakan oleh Allah. Gambarannya apa gambarannya? Gambarannya seperti ini, gambaran doang, gambaran seperti wayang. Wayang itu di dalam pewayangan, ada nggak dalam pewayangan itu yang melakukan kebaikan, yang punya peran baik, ada nggak? Wayang, pernah nonton wayang? Pernah? Enggak. Siapa contohnya? Gatot Kaca. Siapa lagi? Bima. Itu melakukan kebaikan. Lah yang jahat siapa? Rahwana, Sangkuni itu ngelakuin kejahatan. Lah itu Rahwana, Sangkuni, Gatot Kaca, Bima itu bisa ngelakuin seperti itu, datangnya dari mana? Dari mana? Dari dalang. Yang jalanin siapa? Dalang. Kalau nggak ada dalang, ya nggak jalan, nggak muncul kebaikan, nggak muncul kejahatan, gitu loh. Nah, kita demikian, ada yang dijadikan baik oleh Allah dan ada yang dijadikan jahat oleh Allah. Nah, orang nanya, kenapa sih Allah kok bikin yang jahat-jahat?
Kenapa sih Allah kok bikin yang buruk-buruk? Kan Allah bisa bikin yang baik-baik. Jawabnya apa? Nah ya terserah Allah. Kok ente yang protes gimana? Mau-maunya Allah. Allah mau bikin baik semua ya boleh. Allah mau bikin jahat semua boleh. Lah, makhluk yang hanya ngelakuin baik terus sudah Allah bikin, namanya siapa? Malaikat. Udah duluan. Tapi Allah mau bikin makhluk yang model lain, yang bisa ngelakuin jahat dan bisa ngelakuin buruk, maka dibikinlah manusia. Maka jadilah ada manusia yang dibikin baik dan ada yang dibikin jelek gitu. Maka Allah menyiapkan apa? Surga dan neraka. Maka yang dijadikan baik alamatnya akan dimasukkan surga. Yang dibikin jelek alamatnya akan dimasukkan neraka gitu. Jadi dua-duanya dibikin oleh Allah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Makanya dalam rukun iman yang keenam apa? Wajib yakin iman sama qadha dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Ini loh keyakinan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai keluar dari keyakinan ini, jangan. Kita meyakini seluruh yang terjadi di jagat raya ini, apapun yang muncul itu Allah yang bikin. Kemakmuran, sentosa, Allah yang bikin. Bencana, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, siapa yang bikin? Allah. Lah kok Allah bikin tsunami, kenapa kan orang pada mati semua? Kenapa Allah nggak bikin tentram aja? Jawabnya apa? Nah, ya terserah Allah. La yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak bisa ditanya kenapa, nggak bisa. Dalang itu nggak bisa ditanya, Pak Dalang kenapa kok begini, nggak bisa. Semua serah dalang, maunya dalang. Kayak dulu ada Habib, dia mainan wayang terus jadi dalang. Waktu jadi dalang kan yang dalam pewayangan itu ada yang bisa terbang, ada yang nggak bisa terbang. Yang bisa terbang diantaranya siapa? Gatot Kaca. Siapa lagi? Werkudara bisa terbang nggak? Nggak bisa. Lah sama si Habib, Werkudara mabur nang beranjangan, kata sebelahnya, Bib, Werkudara nggak bisa terbang. Terserah saya, dalangnya saya kok ente ikut protes. Walaupun dalang yang lain nggak bisa terbang, dia yang terbangnya terserah dia. Werkudara. Terus turun, ya mau naik turun terserahnya dalang. Kata dalang yang lain aneh, terserah. Semuanya terserah yang jalanin gitu loh. Nah kalau ditanya kenapa Allah kok bikin tsunami, ya terserah Allah. Lah tanyanya apa hikmahnya gitu dong. Apa keuntungannya Allah bikin tsunami? Oh, Allah bikin tsunami keuntungannya banyak. Apa? Yang sabar sama ujiannya Allah dipercepat masuk surga. Ujian itu akan pasti diterima oleh hamba-hambanya Allah.
Ketika seseorang sabar sama ujiannya Allah, maka Allah mengangkat derajatnya, segera dimasukkan surga. Nah, yang nggak sabar, ngomel-ngomel, maki-maki, ya alamatnya masuk neraka. Apa hikmah lainnya? Hikmah lainnya banyak. Bantuan datang, yang tadinya rumahnya jelek jadi bagus, dibangun lagi. Pokoknya banyak hikmahnya. Peperangan, orang pada mati, apa hikmahnya? Hikmahnya perang apa? Banyak janda. Lu kan senang karena banyak janda kan? Lagi banyak iklan tuh. Janda dari Palestina, janda dari Lebanon. Mau? Kalau mau kirim. Jadi Allah itu nggak bisa ditanya, kenapa sih kok Allah bikin begini, kenapa? Sama seperti ujian kita setiap hari. Ada yang Allah kasih ujian macam-macam. Apa? Ada yang nggak punya anak, duitnya banyak, kaya raya, tapi nggak punya anak. Ada yang hidupnya pas-pasan, anaknya 10, ada? Sampai mau KB masih punya anak lagi. Ada yang pengen punya anak, nggak pula. Apa hikmahnya ini? Ada yang kerjaannya lancar, hidupnya mewah, ada yang susah. Token listrik nggak bisa ngisi, kontrakan susah, mau buka warungan tukang cukur ya kadang tutup, nanti ada yang bukanya double macam-macam nih. Apa hikmahnya? Setiap yang Allah bikin pasti mengandung nilai hikmah. Tadi yang sabar sama ujiannya Allah, Allah menaikkan derajatnya. Yang nggak sabar sama ujiannya Allah, Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Kok nggak sabar, ngomel-ngomel, salah saya apa ya Allah, kok saya dibikin begini, hidup saya susah. Nah, jauh dari rahmatnya Allah. Tapi kok nerima, ya Allah, ini mudah-mudahan jadi penghapus dosa saya, ya Allah. Mudah-mudahan saya dinaikkan derajatnya, ya Allah. Nerima, diangkat oleh Allah kemuliaan. Karena Allah mau mengangkat derajat hamba-hambanya dari mana? Ya dari ujian. Ente kalau sekolah, setiap ada ujian berarti mau naik apa? Ada nggak ujian turun kelas? Ada? Ada nggak? Nah, ya nggak ada. Setiap ujian naik kelas. Yang nggak lulus ujian, ya kelasnya di situ aja, nggak naik-naik gitu loh. Yang lulus ujian naik derajatnya. Maka Allah menjadikan kebaikan, keburukan, kemakmuran, bencana, ini semua bagi Allah hukumnya apa? Hukumnya jaiz. Boleh-boleh saja. Bukan wajib dan bukan mustahil. Lu nggak nulis. Di antara yang jaiz bagi Allah menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan, menciptakan kebaikan itu diantaranya apa? Iman. Itu kebaikan tuh, ibadah, taat itu kebaikan. Keburukan diantaranya apa? Bencana, kafir, maksiat, itu diantaranya keburukan. Ya,
Itu yang menunjukkan bahwa Allah boleh-boleh saja menjadikan semua itu pada hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang udah sholat orang udah sholat, udah taat sama Allah, tahajud nggak pernah tinggal, duha lancar, sedekah lancar, tapi hidupnya masih kismin aja, ada nggak? Ada nggak? Ente jadi orang kaya belum? Udah punya mobil berapa, rumah berapa? Belum, Beb, masih begini-begini aja. Padahal saya udah taat, udah. Kamu nggak bisa protes, ya Allah. Kenapa kok saya udah ibadah masih begini aja? Nggak wajib bagi Allah, enggak. Kenapa? Ibadah kamu itu bukan mau mendatangkan kebaikan di dunia, bukan. Pahala ibadah kamu itu nggak akan dibayar oleh Allah di dunia, nggak akan. Bayaran ibadah kamu itu nanti di akhirat. Kenapa? Dunia ini nggak cukup, nggak muat untuk memberikan hadiah yang akan diberikan oleh Allah untuk ibadahnya makhluk. Dunia nggak muat. Kenapa? Di antara makhluk yang paling ringan, paling kecil mendapatkan hadiah dari Allah nanti di akhirat, paling kecil-kecilnya itu mendapatkan hadiah 10 kali lebarnya dunia. Lah kalau dikasih di dunia, muat nggak dunianya kira-kira? Nggak muat. Jadi jangan dikira saya udah ibadah kok masih begini aja. Emang maunya gimana? Kalau ibadah langsung kaya gitu maksudnya. Kalau sholat langsung kaya, sedekah kaya. Nggak ada begitu, nggak ada. Nah, beda sama pahamnya di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kalau di luar ahli sunnah kayak tadi Wahabi, kalau ada orang ibadah, ya Allah harus bikin dia jadi orang baik. Ditambah kebaikan, tambah kebaikan. Ahli sunnah nggak wajib. Itu. Ini bedanya paham ahli sunnah dan selain ahli sunnah wal jamaah. Terus apa dalilnya? Apa buktinya kalau menciptakan alam semesta itu bagi Allah hukumnya jaiz? Apa buktinya? Kalau ibadah kita ini tidak harus mendatangkan kebaikan di dunia. Apa buktinya? Buktinya semua yang diciptakan oleh Allah itu mengalami perubahan. Hapus yang bawah. Nah, nggak bisa. Allah bikin hujan wajib atau mustahil atau jaiz? Apa buktinya? Buktinya apa jaiz? Kadang ada hujan, kadang nggak turun hujan. Itu tandanya jaiz gitu loh. Kalau Allah wajib bikin hujan, yang terjadi apa? Hujan terus gitu, nggak reda-reda. Urusan banjir belakangan. Yang penting kalau Allah wajib bikin hujan,
Berarti yang terjadi apa? Akan terjadi hujan terus nggak pernah berhenti. Nyatanya kan nggak, kadang turun hujan, kadang nggak turun. Itu tanda atau bukti Allah bikin hujan itu jaiz gitu. Karena wajib itu sesuatu yang terjadi terus namanya wajib. Kalau kadang terjadi, kadang nggak terjadi namanya jaiz. Kalau mustahil tidak pernah terjadi namanya mustahil. Itu nyambung. Allah bikin manusia punya anak, hukumnya apa? Jaiz. Kenapa? Ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak. Allah bikin manusia punya pasangan, wajib apa jaiz? Ada yang punya pasangan, ada yang nggak punya pasangan, bukan wajib. Nah, apa buktinya kalau dunia ini orang yang melakukan kebaikan itu nggak harus dijadikan baik lagi oleh Allah? Buktinya apa? Buktinya yang terjadi pada para nabi. Nabi itu nggak pernah punya dosa, nggak pernah ngelakuin kesalahan. Tapi Nabi masih dijadikan oleh Allah ujian. Ada yang sakit, ada yang dalam keadaan susah, merasakan lapar, terluka, giginya pecah kena peperangan. Nabi menunjukkan bahwa Nabi yang sudah berbuat baik itu tetap Allah masih boleh aja menjadikan ujian. Kalau memang dia sudah berbuat baik, terus Allah itu harus bikin baik, mestinya Nabi itu baik semua. Nggak ada yang mendapatkan kesusahan. Nyatanya nggak begitu. Nah, kalau Nabi masih mendapatkan kesusahan, para wali-wali masih mendapatkan kesusahan, berarti dunia ini bukan tempatnya pembalasan amal. Orang yang melakukan kebaikan tidak harus dijadikan baik lagi oleh Allah di dunia. Boleh saja yang lakuin kebaikan sekarang baik nih, sholat ibadah, kerjaannya gagal, sawahnya nggak panen, empangnya nggak bisa along. Ada nggak begitu? Padahal udah wiritan, ada yang udah sholat duha nggak pernah putus, waqiah tiap hari baca, masih kismin aja. Ada orangnya. Jadi kita harus punya keyakinan seperti keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah, bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Hukumnya bagi Allah menciptakan apapun itu jaiz. Lah kalau kamu sudah tahu ini jaiz, berarti kamu itu bisa mengharapkan apapun kepada Allah. Jangan minta yang kecil-kecil. Kalau minta yang gede, ya Allah, mudah-mudahan besok bisa punya sepeda ya Allah. Nah, kecil banget mintanya. Mintanya Mercy sekalian gitu. Mudah-mudahan saya bisa punya pesawat ya Allah gitu. Hukumnya apa? Jaiz. Lah itu sama-sama jaiz kok ngirit minta cuma sepeda. Ya Allah, pengen beli sepeda ya. Pengen punya rumah yang tingkatnya 7, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Ya. Pengen punya barbershop depan istana gitu mestinya ya. Hukumnya apa? Jaiz. Jadi
Orang muslim yang tahu perkara jaiz selalu dia optimis, nggak pernah pesimis, nggak pernah. Makanya orang yang tahu perkara jaiz itu nggak bakalan bunuh diri, nggak ada. Orang yang bunuh diri kenapa? Mesti nggak ngerti perkara jaiz. Orang yang putus asa, nyupang, ngelakuin kriminal, berbuat yang haram, mesti nggak ngerti perkara jaiz. Ketika dia dijadikan miskin, hidup kekurangan, kerjaan susah nyarinya, gimana? Udah kita begal aja lah. Itu nggak ngerti perkara jaiz mesti. Sampai dia ngelakuin yang haram. Padahal jaiz bagi Allah memberikan dia rezeki yang halal. Dianya aja yang nggak sabar, putus asa menunggu rezekinya Allah yang halal, sampai ngelakuin yang haram, perampok, maling. Ini orang-orang yang nggak ngerti jaiz, nggak sabar menanti rezekinya Allah yang halal. Padahal bagi Allah boleh-boleh saja menjadikan itu. Inilah yang wajib kita imani dari perbuatan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Hingga kalau kamu kenal ini, maka hidup kamu akan penuh dengan ketentraman. Akan tahu, oh ternyata Allah itu kalau menjadikan sesuatu nggak sia-sia. Allah itu bikin saya miskin bukan karena pelit. Allah bikin saya keadaannya sakit bukan karena jahat gitu. Tapi ada hikmah yang Allah simpan di balik setiap kejadian. Yang hikmahnya kadang kita tahu, kadang kita enggak tahu. Apa sih hikmahnya kok saya dibikin sakit terus? Oh, ente enggak tahu. Apa? Setiap orang yang sakit itu derajatnya dinaikkan oleh Allah. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Orang yang biasa ke masjid kok tahu-tahu sakit, dia enggak ke masjid. Walaupun dia enggak ke masjid, pahala jamaahnya enggak berkurang, enggak. Terus ketika dia sabar, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jangan ngeluh, ya Allah kapan sembuhnya, saya pengen ke masjid lagi ya Allah, lama saya enggak ke masjid. Dikira itu baik? Enggak. Orang yang dijadikan oleh Allah sakit nggak ke masjid itu bonus namanya. Bukan ngeluh, ya Allah saya ninggal masjid. Nggak ke masjidnya itu tetap dihitung pahala sholat berjamaah karena sudah biasa ke masjid gitu. Ada orang sok-sokan, ya Allah kasih sembuh ya Allah, pengen ke masjid lagi ya Allah. Emang Allah nggak tahu? Jadi ada keuntungan yang Allah simpan di dalam setiap kejadian. Hingga orang yang tahu perkara jaiz ini akan bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya masing-masing. Ya Pak, sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Mana mic-nya hilang? Allah.
Kita sama-sama dalam mendengarkan pemaparan kajian dari guru kita. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para jemaah yang mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan kajian ini, monggo silakan untuk bertanya. Karena mohon maaf, mikrofon yang seperti biasa keadaan rusak. Terima kasih. Ini kode, itu perkara jais, boleh rusak, boleh nggak rusak. Kalau yang punya mikrofon di rumah silahkan bawa ke masjid. Oh, yang dari mikrofon ini atau dari RT 8 RT. Pak Sudino biasanya suka bertanya nih. Banyak pertanyaannya. Ya mau Pak, ini maaf mikrofonnya nggak sampai. Karena memang kalau orang yang nggak tahu kan harus bertanya. Dan benar-benar nggak tahu. Iya. Dan pertanyaan itu jadi cobaan atau mencoba enggak. Banyak, cuman saya bertanya, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sesuai kajian ini, yaitu sifat jais Allah bisa saja menentukan apapun, baik dan buruknya untuk manusia. Kalau baik pasti dapat pahala di surga. Kalau buruk pasti dapat berada di neraka. Pertanyaan saya, sampai saat sekarang orang sering membicarakan neraka dan surga. Pertanyaan saya, keberadaannya neraka dan surga itu gimana? Yang kedua, apakah harus kita mati dulu baru kita tahu neraka dan surga? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaannya neraka dan surga wajib diimani, sudah diciptakan. Kalau bagi orang di luar ahli sunnah, surga neraka itu sekarang belum ada. Nanti setelah kiamat baru Allah bikin surga dan neraka. Ahli sunnah meyakini sekarang surga sudah dibuat dan neraka sudah dibuat, cuman alamatnya belum di-share. Nanti kalau Google Map udah bisa di-share, kita Google Map aja ke sana. Dari mana kita tahunya surga dan neraka sudah ada? Informasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Karena kita kalau meyakini Nabi, pasti Nabi kalau ngomong nggak pernah bohong, wajib bener, gitu loh. Apalagi Nabi ketika Isra Mi'raj oleh Allah ditunjukkan apa? Surga, masuk ke dalam surga, makan buah-buahan surga. Jadi Nabi ketika ngomong kalau ente berbuat taat pasti masuk surga, Nabi bukan calo. Kalau saya calo, belum pernah ke sono maksudnya. Kalau Nabi bukan calo, karena betul-betul sudah melihat yang namanya surga. Ketika ngomong ente kalau maksiat masuk neraka, Nabi udah lihat nerakanya, bukan calo, bukan. Jadi kalau ditanya
di mana keberadaannya surga neraka di antara perkara gaib. Apa gaib itu? Gaib itu sesuatu yang diceritakan tapi belum ditunjukkan. Kapan saya bisa melihatnya? Kalau qaid. Kalau sudah qaid, nanti baru akan melihat surga dan neraka. Belum mati dalam keadaan naza. Tahu nggak naza? Naza itu apa? Sakaratul maut, sekarat-sekarat. Orang yang sekarat, sakaratul maut, itu sudah ditunjukkan oleh Allah hadiahnya. Hingga ada orang yang mati tersenyum. Ada orang yang matinya melotot. Kenapa? Ketika tersenyum, Allah tunjukkan ini loh hadiah untuk kamu nanti. Hingga dia tersenyum, ya Allah indah. Itu sakaratul maut. Jadi bisa enggak saya sebelum mati lihat surga neraka? Bisa. Nanti kalau sakaratul maut, kita akan dilihatkan posisi yang akan kita peroleh dari hasil ibadah kita di dunia. Oh, ini loh posisi kamu, ini loh yang akan didapat. Nyambung? Kalau pengertian saya yang bodoh itu, kalau di dunia itu surga itu ya di masjid, ya. Terus kalau neraka yang di tempat maksiat. Saya yang ini yang saya juga tahu itu. Terima kasih. Oh iya, ya jangan begitu. Artinya jangan membedai sama apa yang diberitakan Nabi. Oh, menurut saya Islam nggak ada, menurut saya nggak ada. Islam, hukum Islam itu apa yang menurut Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau bicara saya kalau di masjid itu seperti di surga boleh. Karena Nabi katakan apa? Kalau kamu melihat taman-taman surga, mampir. Hadis Nabi itu. Sahabat nanya lah, emang di dunia ada taman surga? Nabi, ada. Mana? Majelis taklim, majelis zikir, itu taman surga. Kalau ada orang di majelis taklim nggak betah, di majelis zikir nggak betah, berarti tandanya nggak betah di taman surga. Itu ada yang bermasalah berarti dirinya. Kok ada di taman surga nggak betah, itu bermasalah berarti. Alamatnya apa? Ya boro-boro akan masuk surga, di tamannya aja nggak betah. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada yang lain? Ini muridnya Kiai Rohiman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya di pertanyaannya di awal ada bulan segala sesuatu yang baik atau yang buruk itu ada di hikmah. Hikmah ini bisa kita ketahui dari diri kita sendiri atau orang lain atau kita. Kalau kita ini dari manusia, kita ini dari taat. Hikmah itu bisa dari mana? Kita ini kita paham. Terima kasih. Hikmah itu apa?
Hikmah itu keuntungan atau kerugian dari setiap kejadian. Itu namanya hikmah. Makanya kalau ada orang terjadi sesuatu, udah diambil hikmahnya aja gitu loh. Maknanya diambil nilai baiknya gitu loh. Karena setiap kejadian pasti ada nilai baiknya. Karena Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia, nggak mungkin. Allah bikin sesuatu kok nggak ada keuntungannya, nggak mungkin. Berarti kalau nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian, namanya apa? Sia-sia. Dan itu nggak mungkin bagi Allah. Di setiap kejadian mesti ada hikmahnya, ada keuntungan. Lah, dari mana taunya hikmah itu? Di Quran dikatakan sebagian ada yang tahu hikmahnya dan sebagian ada yang nggak tahu hikmahnya. Jadi kadang kita sendiri nyadarin, oh ya Allah, ketika saya dijadikan sesuatu, kita tahu ya Allah, untung saya dibikin begini sama Allah. Kalau nggak begini, mungkin saya nggak akan berhasil. Untung saya dibikin begini. Orang yang selalu melihat keuntungan dalam setiap kejadian itu namanya ahlil hikmah. Ada orang tabrakan nih, kakinya copot, untung apa rugi? Hah? Untung kaki doang ya Allah. Untung enggak? Kalau tangan yang copot, untung tangan doang. Itu namanya apa itu? Hikmah gitu loh. Orang yang ngerti hikmah. Ada orang terjadi ujian, tsunami, banjir, untung rumah saya nggak anyut. Kok rumahnya anyut? Untung sayanya nggak ikut anyut. Masih untung. Jadi selalu melihat ada keuntungan yang diciptakan oleh, itu namanya orang yang ngerti hikmah. Tapi kalau yang nggak ngerti hikmah, kenapa saya dibikin begini? Kenapa? Itu nggak ngerti hikmah mesti. Orang yang protes dari kejadian yang Allah bikin mesti nggak ngerti hikmah baiknya. Nanti orang lain ngasih tahu, ente untung dibikin begini. Nah itu loh, butuhnya ada orang-orang yang nasehatin, nentramin, bisa mengingatkan orang. Bagi orang-orang yang selalu protes pada sesuatu yang diciptakan oleh Allah, diingatkan oleh orang lain. Kalau dia nggak ingat, nanti di akhirat mesti Allah buka. Hambaku, di dunia kamu saya bikin begini, gimana, seneng nggak? Nggak seneng ya Allah, saya protes. Di dunia saya minta ini nggak dikasih ya Allah, saya minta ini nggak dikasih. Waktu saya susah nggak ada yang ngasih begini. Dipanggil malaikat sini. Tunjukkan catatannya, kebaikan apa yang saya sudah bikin sama dia. Oh, waktu kejadian ini kamu nggak dikasih, doa kamu nggak dikabulkan, tapi Allah ganti kamu pahala di akhirat. Oh, waktu ini kamu nggak dikasih, Allah ganti kamu selamat, nggak kecelakaan. Oh, sampai apa itu apa? Mampun ya Allah, malu saya Allah. Saya kira nggak ada hikmahnya ya Allah. Akan malu si hamba nanti. Jadi ketika di dunia kita nggak tahu apa keuntungannya, nanti di akhirat pasti kita tahu apa keuntungan setiap kejadian. Kok bisa tahu di dunia? Ya untungnya luar biasa. Yang nggak tahu di dunia, di akhirat kamu akan tahu kenapa saya dulu dibikin begini, kenapa dibikin begini, kenapa.
Karena nggak mungkin ada yang sia-sia dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Monggo yang lain. Terakhir. Hah? Mic-nya nggak nyampe, udah ngomong aja Bu, dengar saya dari sini.